Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Setiap murid pasti pernah mengalami pergumulan dan persoalan dalam beriman kepada Yesus Kristus. Di dalam Dia ada ketenangan dan keselamatan bagi para murid yang sungguh percaya kepadanya. Dia sudah selalu mengulurkan tangannya guna menolong dan menyelamatkan kita. Sekali lagi, haruslah kita ungkapkan iman kita kepadanya. Sungguh, Engkau anak Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam Dikau hati kami merasa tenang dan nyaman. Ampuni kami bila kami masih kurang menaruh percaya kepadamu. Kami ingin mempercayakan sepenuhnya hidup dan keselamatan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat Dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sungguh Engkau Anak Allah." Setibanya di seberang,
mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, orang banyak telah makan roti sampai kenyang. Yesus menyuruh para murid-Nya untuk menyeberang mendahuluinya, dan orang banyak itu disuruhnya pulang. Di tengah danau, para murid mengalami persoalan, yaitu perahu mereka diombang-ambingkan angin sakal. Peristiwa ini juga menjadi gambaran bahwa perahu kehidupan para murid, termasuk kita, akan mengalami aneka goncangan yang hebat dalam perjalanan iman kita jika tanpa Yesus. Simpul permenungan yang ingin saya bagikan untuk kita ialah kualitas iman dari para murid yang mengimani Yesus sebagai Tuhan. Sekalipun Petrus telah berdialog dengan Yesus dan mengenali bahwa itu adalah Tuhan, Petrus tidak juga penuh keyakinan berjalan datang kepada Yesus. Hal yang luar biasa ialah Yesus sudah mengizinkan Petrus, "Datanglah kepadaku." Namun, kekurangan iman Petrus itulah yang menjadikan Petrus tenggelam dalam kekurang percayaannya, lalu berteriak memohon pertolongan, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, saat-saat apakah perahu kehidupan kita bergoncang begitu hebat dan kita tetap kurang percaya pada uluran, pada pertolongan dari Yesus? Seorang murid yang sungguh percaya kepada Yesus akan memiliki ketenangan, damai di dalam hidupnya. Yesus adalah pembawa ketenangan. Seperti Dia katakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."
kegelisahan dan ketakutan yang terjadi di dalam diri para murid, sebab para murid kurang percaya kepada Yesus. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan, bukan hantu yang menakutkan. Apakah ketika kita sudah mengalami uluran dan pertolongan dari Tuhan, baru kita percaya kepadanya? Dan kita akan mengatakan, sungguh Engkaulah Anak Allah. Sadarilah, Yesus sudah selalu mengulurkan tangannya. Ketika kita masih tenggelam di dalam dosa, Dia telah menarik kita keluar dari pusaran dosa dengan memberikan nyawanya sendiri. Tidakkah kita sungguh dapat mengakui Dia dan berkata, Yesus, Engkau sungguh Anak Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pertolongan kami yang satu-satunya. Ketika kami tenggelam dalam kekurang percayaan kami kepadamu, angkatlah kami untuk segera menyadarinya. Semoga untuk segala sesuatu kami meletakkan iman kami tanpa ragu kepadamu. Terpujilah Engkau, Anak Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dan perahu perjalanan kehidupan kita, sekalipun diombang-ambingkan, kita tetap menaruh kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dan hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.